Ih, bagus ya bukunya. Positive Parenting. Baca dulu lah. Jangan remehkan dakwah pada anak. Casela. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, bentar habis ini. Bentar, ya, nanti aku kesana beneran. Ini habis ini kurang dikit. Ini gua udah dikejar-kejar nih, udah yang atunya juga belum. Ya, nanti aku ke situ beneran. Nanti kamu nunggu aja di situ, nanti aku ke situ. Gua samperin deh. Ya. Iya, percaya sama aku. Iya. Bentar ya, kayak sabar. Kamu kenapa sih, Mas? Ini loh, Dok. Kerjaan belum kelar. Ini udah dari tadi telepon terus ngajak ketemu, ada pekerjaan lain gitu, Dok. Aku bingung nih yang mana dulu ini, Dok. Ya Allah, sampai pusing nih. Aduh, yang Lagi ini sudah ketumpuk dikejar. pekerjaan mesti. Betul. Berarti apa deadline-nya harus hari ini sih, Mas? Iya, yang ini hari ini, yang ininya harusnya jadi. Ini juga itu. Aku burnout nih. Burnout. Kamu yang Aku burnout, kok aku Dok. yang ngekek ya? Aku burnout nih Oh, kayaknya. burnout. Stres. Stres. Aku harus gimana nih? Nggak kelihatan stres soalnya. Aduh. Iya sih, Mas. Gimana tapi ini? Aku harus kerjaan gimana, numpuk Dok? sih susah sih ya. Susah. Oh, Ini harus selesai, Dok. Aku harus gimana, Dok? kayaknya kamu harus konsultasi deh. Sama siapa? Biar kerjaan kamu bisa kelar, mana yang harus dikerjain duluan, tapi kamu harus konsultasi dulu biar tenang. Sama siapa ini enaknya, Dok? Sama dokter Eli. Kenal Dokter nggak? Eli. Mm-mm. Yang SPKJ tuh. Benar. Oh, bisa ya? Bisa. Kira-kira kalau kesini mau gak ya, Dok? Insya Atau kita Allah. ke sana? Bisa sih. Bisa ngundangin ke sini? Bisa. Oke, sip. Oke, Nanti nanti gue aku WA tanya-tanya ya. Oke, Nanti siap. aku WA ya. Kapan hari ini bisa? Bisa. Abis Oke. ini ya nanti aku Abis WA, ini ya. terus kita nanti langsung sharing-sharing curhat Oke, ya. siap. Lah, ini Semua enaknya, harus diomongin. tak omongin ya. Terus enaknya ini gimana? Apakah aku harus break sebentar gitu? Break dulu, curhat dulu. Betul, oke, siap. Oke, Sekarang siap? ya, Siap. langsung dipanggil. Sip. Sekarang, oke. Ya, gas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, bersama saya Gita dan rekan saya. Unggul. Selamat datang dalam program acara Orkes, obrolan kesehatan. Oke, baik, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang ya, membahas tema-tema kesehatan tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah kita sudah ada Dokter Eli ya. Dokter Eli ini spesialis Kedokteran SPKJ ya? jiwa. Kedokteran jiwa ya, SPKJ. SPKJ. Luar Nah, baik, biasa. sebelum kita lanjut ke tema pada hari ini, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan langsung program Orkes ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang, maupun yang menyaksikan langsung melalui TV-TV yang ada di channel Sultan Agung TV atau Hospital TV di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga para pemirsa dan para pasien selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang apa, Dok? Tentang masalah stres, tapi istilah kekiniannya tuh adalah burnout, Burnout. gitu Nah, ya. luar Nih, biasa. kalau orang ada yang ngomongnya burnout. Burnout. Susah gitu ya. Iya. Burnout gitu ya. Jadi stres lah seperti Stres itu. ya, Iya, stres jadi- berkepanjangan gitu ya. Betul, jadi waspada burnout bagi kesehatan mental. Mental, mempengaruhi mental ya berarti ya. Jelas dong. Jelas. Nah, Oh, justru sip. itu kita menghadirkan Tanyakan tamu langsung spesial kepada langsung. ahlinya, wes. Iya, Ahlinya ahli nih. Masalah jiwa, ahli. konsul apa langsung ke Dokter Eli ya. Iya, Oke, bagaimana siap. kabarnya hari ini Dokter Eli? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Sehat, alhamdulillah ya dokter ya. Alhamdulillah. Dokter Eli ini merupakan salah satu dokter kedokteran jiwa di Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang juga sangat idola juga tentunya ya. Selalu dicari. Selalu dicari bersama pasiennya. Betul. Nah, Dokter Eli berkaitan dengan burnout atau stres tadi, mungkin ini istilah masih kekinian ya dokter ya, dan lagi hangat-hangatnya. Mungkin bisa di-sharingkan dulu burnout itu sebenarnya apa, gitu dok? Silakan. Kepada sahabat Ya. Risa. Jadi memang lagi ngetren ya, sedikit-sedikit burnout, sedikit-sedikit burnout. Izin capek Iya, capek capek gitu. gitu, healing gitu. Healing Padahal baru kerja sehari loh dok. Betul. Buat alasan aja biasanya. Ya, gitu. Sebetulnya burnout itu adalah stres yang berkepanjangan dan tidak bisa dikendalikan oleh yang merasakan Oh, itu. baik. Ya, gitu. Jadi sama dengan stres pada umumnya ya. Jadi bisa terjadi di mana aja gitu. Jadi tidak hanya di pekerjaan sebetulnya. Justru di awal-awal burnout itu istilah yang dipakai pada caregiver.
ya kan? Caregiver itu kan baik. harus melayani terus, padahal dia Betul. capek banget, Benar. stres banget, Benar. sampai stresnya berkepanjangan Benar. kan gitu. Nah, itulah makanya sekarang lebih sering burnout di pekerjaan ya, yang lagi Oh, ngetren iya. gitu. Lagi ngetren. Itu sih, Mas. Oh, dan intinya Mbak ya, Ita. baik dokter. Berarti sebenarnya itu ya stres yang berkepanjangan. Berkepanjangan. Tapi makin hits sekarang itu karena dikit-dikit udah diistilahkan burnout gitu ya. Eh. Baru sehari kerja ya dokter. Iya. Seperti itu. Nah sebenarnya kalau faktor stres itu kan pasti banyak ya dokter ya. Nah sebenarnya kalau kita klasifikasikan sebenarnya pemicunya apa sih dok? Selain pekerjaan gitu dok. Ya, sebetulnya untuk burnout pun tidak khusus pekerjaan ya, cuman karena iya, Dok. sekarang lebih dihubungkan dengan Pekerjaan. Kalau kita ke stres dulu ya. Iya, mungkin stres ya. dulu benar. Stres Dok. itu kan sebetulnya respon terhadap tekanan. Baik. Nah, tekanan itu kan macam-macam. Benar. Betul. Yang tadi dimaksud dokter kita, sebabnya apa ya? Tekanan-tekanan Tekanan-tekanan dari itu banyak. Yang istilahnya medis adalah stresor ya. Jadi betul. bisa masalah pekerjaan, bisa masalah pendidikan, bisa masalah keluarga, bisa masalah dengan teman. Banyak banget itu stresor ya. Nah, kalau kita tertekan dalam keadaan stres itu kan pasti tubuh kita berespon lah gitu, ya kan? Iya, Dok. Kalau pas lagi stres gitu, Mas Unggul pasti tegang, kemudian Iya, keringet dingin, betul. kayak gitu kan, deg-degan. Deg-degan. Itu otomatis respon fisik memang begitu, gitu. Ya gitu. Nah, makanya kalau stres itu biasanya kita sebagai manusia itu sudah punya otomatis gitu ya, kayak otomatis begitu stres itu pasti yang jalan adalah ini dihadapi atau dihindari, Iya. gitu, ya kan? Dua pilihan ya dok? Iya, karena stres itu kan dianggap stresor itu kan dianggap sebagai ancaman ya, Betul. makanya kita berespon itu Benar. tadi. Kalau misalnya kita bisa menghadapi itu, kita pasti akan menghadapi dengan berbagai cara, gitu. Tapi kan kadang-kadang secara tidak sadar kita juga menghindari untuk menghindari ancaman itu kan nggak nyaman kalau kita ada ancaman gitu. Benar. Nah, stres itu sebetulnya juga tidak melulu jelek ya. Stres itu kan justru membuat kita jadi lebih performanya jadi lebih bagus, kita jadi lebih berkembang gitu kan. Baik. Ya kan? Ya, Semua benar, Dok. misal nih di kerja dapat tantangan harus presentasi di depan klien yang sangat top misal gitu kan, Iya. otomatis kita mempersiapkan itu Benar. pasti kita juga stres gitu. Iya. Tapi kalau kita berhasil menghadapi itu, kita kan jadi ada rasa puas. Kepuasan, gitu. betul. Nah itu juga diperlukan gitu. baik. Cuman kadang-kadang stres itu tuh ada yang bentuknya eustress yang tadi bagus, ada juga yang istilahnya adalah distress. Distress itu justru dengan adanya tekanan-tekanan tadi membuat kita jadi terganggu, merasa nggak nyaman gitu, pekerjaan jadi nggak selesai, Betul. bukan dikasih tekanan bukan bergerak tapi justru Diem aja. diem, menghindar. Bukan ya, jadi gitu. motivasi, malah jadi itu ya? Ya. Down. Bener, down, Oke. bener. Nah, burnout tadi itu adalah pada titik tertentu, stres pada level tertentu itu membuat performan kita itu baik di puncak gitu. Baik. Tapi begitu ada tambahan stres lagi melewati level itu Betul. akan geser ke performan yang buruk gitu. Oh baik. Nah, di burnout itu performannya jadi buruk banget sampai kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Motivasinya hilang, terus tantangan ke pekerjaan jadi nggak menarik lagi. Padahal itu dulu sesuatu yang disukai gitu. Sampai segitunya ya dok? Ya, berarti? jadi mengganggu produktivitas, Betul. mengganggu produktivitas. Jadi yang tadinya, oh dia kalau kerja ngerjain, misal ngerjain surat menyurat, dia cepat, cuman beberapa menit. Kok ini cuman ngerjain satu surat aja dia bisa sampai setengah jam, sampai hampir 1 jam. Itu kan penurunan kualitas Benar, pekerjaan Betul. juga benar dok, gitu. benar. Iya. Itu burnout itu membuat pekerjaannya jadi terganggu, produktivitasnya itu terganggu sih. Dan dia jadi merasa kayak tidak ada energi gitu. Jadi ada kan yang datang dari kerja tiba-tiba kok rasanya capek banget ya. Betul. Iya. Padahal baru datang. Iya. Mau gitu. berangkat itu rasanya, aduh
Ya, banget gitu betul. kan, Padahal gitu ya, itu Dok, ya. pekerjaan yang dia pilih sendiri, Betul. yang dulu seneng, yang dulu perlu tantangan. Jadi kita waspada, jangan-jangan ini ada burnout karena ada stres yang terus-menerus yang dia tidak bisa kendalikan gitu. Oh, baik. Iya kan? Baik. Gitu. Kan kadang kerjaan dia mau pulang. Tiba-tiba ada WA dari atasan, tolong dong kerjakan ini, terpaksa nggak jadi pulang harus Betul. selesai Iya. lagi. Kan dia nggak bisa mengendalikan itu ya. benar. Jadi lama-lama kelelahan yang luar biasa baik fisik maupun mental. Baik, Gitu. baik. Menariknya tuh adalah berarti dia sudah sampai ke batas level maksimal gitu Iya, ya. jadi malah justru turun. Justru kan malah performanya. turun begitu. Karena melebihi jadi langsung down ya, Dok. Ya? Iya. Performanya jadi turun. Oh, gitu. baik. Tapi bukan berarti yang baru tekanan ringan aja dia udah stres. Nah, ini bukan stres ya, Dok. Itu memang Dia aja orangnya. yang nggak fight gitu ya, Dok Ya, ya. tekanan. Ya, Tekanan, itu sebetulnya ya. tekanan dimanapun kita bekerja pasti ada tekanan. lah. Benar, iya dong. Hidup kita sehari-hari juga pasti ada Sudah tekanan. tertekan ya, Dok ya. Ya, Iya, nggak benar. mungkin nggak ada tekanan. Benar. Jadi Setuju, gimana kita Dok. menghadapi stres Ya. itu, Mengelola stresnya stres juga ya, itu, Dok, ya. supaya tidak tadi burnout gitu. Iya, tadi kan. baik. Menariknya adalah karena ini adalah stres berkepanjangan, tentunya per individu tuh berbeda ya, Berbeda. Dok, Betul, berbeda. beda-beda. Tapi biasanya untuk dokter spesialis jiwa ini sendiri, Dok, untuk dalam mendiagnosa, ini stres berkepanjangan tuh harusnya kalau kita misalnya schizofren atau apa gitu penyakit jiwa yang lain misalnya minimal 2 minggu atau sebulan seperti itu. Kalau ini bagaimana, Dok? Oh, ya. Menarik nih, Dok. Pertanyaannya keren banget nih. Kepo nih, Dok. Maksudnya. Iya, Jangan-jangan jadi- ngalamin ya. Iya, jadi kalau misalkan ada yang ngomong stres 1 hari, oh, bukan burnout ini, Betul. bukan gitu Ya, kan, Dok. kalau burnout kebetulan tidak ada di klasifikasi gangguan jiwa sih. Nah, itu Ya, jadi walaupun itu mengganggu produktivitas, tapi belum masuk ke kriteria gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Itu Masih sih. aman ya, Dok, berarti ya? Kalau tidak ditangani dengan baik, Bisa dengan gangguan jiwa, cepat, ya lama-lama kan bisa menyebabkan depresi juga Betul. kan kalau dia terus malas ngapa-ngapain, kemudian merasa nggak ada optimis, merasa bersalah, ada tambahan Betul. gejala-gejala yang itu terus menerus sampai 2 minggu sesuai kriteria depresi, misalnya, ya akhirnya bisa depresi juga kalau nggak ditangani gitu. Oh. Kan dia harus punya apa ya, kayak harus ada yang bantu, gimana nih aku punya masalah Iya. yang kayak gini. Betul. Itu kan Benar. kalau dibiarkan terus kan dia justru stres ininya lebih besar. Lebih dan tinggi dia ya. reaksi ke fisiknya juga jadi lebih berlebihan, ya kan, berdebar-debar lebih kenceng, terus dia jadi keluhan ke fisik, misal Iya. jantung, ke lambung, kan seperti itu, jadi psikosomatis kan ya. Oh, jadi psikosomatis ya, Dok ya, efeknya ya. Iya, tahu psikosomatis nggak? Tahu. Apa itu? Ini loh, biasanya sakit-sakitan tapi itu karena tekanan dari mental gitu ya. Tuh, Ya, salah pencetusnya satunya ya, adalah Dok, Pencetus salah satu. psikis, psikosomatis. Iya. Oke, Dok. Nah, ini apa namanya? Yang paling berisiko terkena burnout ini siapa, Dok? Apakah anak-anak? Biasanya anak kecil sering dimarahin orang tua juga gitu ya. Pelajar, terus pekerja, atau itu, Dok, yang lebih beresiko, Dok? Ya mungkin lebih banyak yang pekerja ya, maksudnya yang tadi yang tidak bisa mengendalikan stres-stresnya pasti ya. Kalau misalnya dia bekerja tapi dia bisa mengendalikan ya enggak Aman gitu. ya, Dok ya. Cuman memang biasanya apa ya, yang kerjaannya double-double itu kan ya baik, gitu. iya. Jadi kayak wanita sebagai pekerja, Ibu rumah kemudian dia tangga sebagai juga ibu ya. rumah tangga, di mana stresnya banyak kan, Iya, stres pekerjaan, numpuk-numpuk. stres rumah tangga dan stres lingkungan Iya. mungkin gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kalau anak-anak mungkin yang sudah belajar ya, Yang sudah belajar, belajar ya. jadi burnout-nya karena harus disuruh belajar terus, padahal dia sebetulnya sudah capek, udah ini stresnya jadi berkepanjangan. Tetapi apa namanya, kalau anak kecil itu justru Malah cuek dulu, Dok, ya? sepertinya anak kecil itu justru bisa menikmati hari ini. Jadi ya dia apa, begitu nggak ada mainan dikasih plastik, ya plastik bisa buat mainan. Iya. Gitu. Oh, Jadi dia betul. agak lebih fleksibel, Fleksibel, ya. ya. itunya. Jadi kita Ya. harus belajar jadi seperti anak kecil. Iya, betul. Benar, Biar dikasih nggak stres tisu ya. ya. Jadi fokusnya ke ini, Betul. bukan fokus ke
betul. masalah masa lalu. Dia fokus ke masa kini justru kalau anak-anak. Gitu. Baik. Berarti leveling setiap stresor tiap manusia itu memang Berbeda. beda-beda. Beda, tergantung juga dari kepribadiannya juga. Kan kalau dihubungkan dengan burnout ini untuk orang-orang yang perfeksionis, yang apa-apa harus sempurna. Sempurna, berat ini ya, Kan Dok. sebetulnya standar ininya kayak standarnya dia sendiri. sendiri, Benar, gitu. Dok, setuju. Iya. Orang lain nggak nuntut sesempurna Betul. itu kok, gitu. Tapi dianya sendiri kan Terlalu. yang menuntut, oh aku harus bagus, harus bagus. Jadi kadang-kadang justru capek, energinya lebih banyak keluar, stresnya lebih banyak, hanya untuk mengejar kesempurnaan gitu kan. Oh, Benar, Dok. betul Itu, sekali. itu. Jadi tambah burnout-nya lebih ini, Lebih resiko jadi lebih juga sering, ya. lebih itu tadi mungkin yang agak lebih sering yang itu tadi salah satunya adalah yang Orang-orang kepribadiannya perfeksionis itu ya, Dok, ya? perfeksionis mungkin, ya kan? Iya, Jadi benar, lebih Dok. karena standarnya dia Iya, sendiri Betul, standarnya. standarnya terlalu Gitu. tinggi ya. Ya, Iya, gitu. baik. Iya. Cukup Mending- mengerikan ya Iya. sebenarnya ya. Bahkan ya dari yang sehat, bahkan maksudnya dari burnout sendiri itu bisa sampai ke depresi kalau memang dia nggak bisa fight Nggak gitu ya, bisa Dok ya. Ya, Apalagi berkelanjutan. kan sebetulnya kalau posisi seperti burnout itu kan butuh bantuan ya. Jadi butuh bantuan. Pertama mungkin Teman curhat dia ya, Dok ya. mesti menyadari juga, oke aku ini berarti sudah lagi burnout nih, Iya. sudah capeknya berlebihan, sampai ke pekerjaan yang tadinya menarik jadi nggak menarik. Kalau misalnya dikasih pekerjaan, ya sudahlah, orang lain aja lah, aku nggak, inilah aku udah nggak tertarik betul gitu. Benar, Padahal Dok. itu tadinya passionnya dia di situ. Kemudian untuk itu kan dia perlu cerita ya, ke orang aku punya masalah seperti ini. Sebaiknya sih sebetulnya kita bisa ngomong ke atasan langsung ya biasanya. Oh kalau saya dikasih pekerjaan seperti ini rasanya saya nggak bisa menyelesaikan deadline dalam waktu 1 hari. betul. Saya bisanya kalau saya ditemenin, misalnya dibagi jadi 2 orang atau 3 orang biar 1 hari bisa selesai. Itu sebetulnya kita bisa nego di depan. Iya, gitu. benar, Cuman Dok. kan kultur kita itu kan Yes, sir, agak, gitu ya, Dok. apa ya, takut sama Betul. atasan, Takut sama takut atasan. kalau nanti dipikir Kena gimana, punishment Betul. gitu ya, Dok ya. kan, gitu. Jadi sibuk dengan Betul. pikirannya sendiri kan gitu. Nah, kemudian juga harus bagi keseimbangan antara kerja sama yang lain ya. Work life balance itu kan iya. itu. Jadi kapan untuk keluarga, kapan untuk kerja, itu mestinya ada di kendali kita. Cuman kan kadang-kadang kita lupa. Iya. Apalagi yang mungkin freelance ya. Jadi kurang sedikit karena dia nggak ada waktu Batasan pulangnya waktu, gitu. iya. Nggak apa-apa, mumpung lagi ada proyek nih Betul. gitu. Jadi sampai nggak tidur, sampai ini kan akhirnya justru agak lebih berat ya Iya. jadinya karena itu. Jadi bisa faktornya dari mana aja, ya kan? Iya, benar-benar. Banyak ya faktornya ternyata ya. Banyak loh. Dok, ini tanya dikit. Jadi itu tadi kan ada batasannya ya. Biasanya kalau orang ada tekanan gitu terlalu lama kan jadi burnout nih, Dok. Mama sampai di titiknya itu belum sampai meluap gitu, akhirnya kita putuskan, oh aku harus ganti yang lain gitu. Apakah sebuah solusi seperti Ganti itu? yang Dok? lain maksudnya ganti Maksudnya pekerjaan. gitu. Mungkin ada beberapa, oh aku harus refresh, aku harus cari tantangan lain gitu, mungkin gitu. Harus Dok. resign gitu. Heeh. Karena burnout jadi resign gitu ya. Betul. Gitu. Itu yang paling sering dikonsultasikan sih Ah, biasanya. bener. Kasus terbanyak. Jadi tadi salah satunya adalah minta bantuan kalau tidak bisa ke teman, tidak menyelesaikan masalah, mestinya ke profesional ya, entah itu ke psikolog atau entah ke psikiater. Nah nanti di psikiater itu ya kita kayak dalam tanda kutip itu mendampingi atau kayak nuntun gitu. Oke, untung ruginya apa sih? Jadi nggak langsung diain. Kamu kenapa Iya. sih pengen resign? Apa saja sih masalahmu gitu. Nanti kita juga kayak dipandu gitu. Coba deh bikin skala prioritas dulu gitu, ya kan? Iya. Kalau misalnya ini kerjaan, itu kan dulu kita punya ya, kita diajari juga gitu. Nggak tahu Mas Tunjung diajarin enggak? Apa, Dok? Jadi mana yang segera dan penting, Prioritas mana ya. yang tidak Prioritas. penting bisa nanti kayak itu yang dibagi 4 Iya. gitu. Nah kita bisa pilih yang kita kerjakan adalah yang
harus dikerjakan saat ini dan yang penting Iya. gitu. Yang tidak penting dan tidak segera diserahkan ke temannya atau ke bawahannya. Jadi kan kita lebih fokus ke apa sih yang harus kita kerjaan, nggak kayak tiba-tiba numpuk gitu. Karena kita sudah bikin skala prioritas gitu. Nah, itu didampingi kayak gitu gitu. Karena resign kan bukan penyelesaian masalah, karena nanti di tempat yang baru pun dia akan ketemu stresor-stresor lain gitu. Jadi gimana kita membantu untuk mengelola stres, membantu untuk bagaimana manajemen stres supaya dia akhirnya nanti bisa mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya. Itu sebetulnya tujuan konsultasi ke psikiater seperti itu. Kalau burnout sendiri sepertinya dengan tadi tidak perlu obat kalau memang secara kita wawancara tidak ada sampai ke arah depresi ringan atau apa, nggak sampai ke situ, kita cuman seperti tadi psikoterapi, suportif atau juga bisa konseling yang seperti tadi itu. Betul. Jadi jaga keseimbangan termasuk juga olahraga, tidur cukup, terus tadi ada waktu bekerja sama waktu main untuk keluarga itu ya. Dan juga sebetulnya fokus di hari ini itu yang sekarang lagi ngetren adalah mindfulness ya, supaya stresnya bisa berkurang. Karena kalau masa lalu dipikir terus nggak ada gunanya juga, toh nggak ada yang baru di masa lalu. Benar dong. Masa Iya kan? Masa depan ya dok harusnya. Ya nggak juga. Enggak juga ya. Kalau kamu Masa kini, masa depan masa nantinya kini. cemas terus. Betul. gitu. Takut malah ya dok. Overthinking. Malah takut gitu. Overthinking. Toh apa yang kita pikirin belum tentu terjadi juga. Betul Asik, sekali. Jadi kita harus Fokus. gimana caranya berusaha mikirnya hari ini aja. Kepikir masa depan ya udahlah nanti aku tak ngerjakan ini dulu, jadi nggak kepikir gitu supaya Siapkan lebih ke hari ini. lebih enak, ngurangi pikiran kan itu. Iya, setuju sih dok. Betul. Baik. Terus tadi tidur cukup, terus break sejenak sih. Kalau misalnya ini pekerjaanku kok nggak selesai-selesai, ya udahlah sebentar ngobrol sama teman sebentar atau mungkin mendengarkan musik sebentar. Kita harus tahu kapan kita harus berhenti sebentar, nggak terus-terusan kayak gitu. Baik dok, baik. Tapi jangan ini ya, berhentinya langsung pegang handphone terus scroll gitu. Itu Penyakit yang nanti sekarang kayak bukan. gitu dokternya. fisiknya kita istirahat iya. memang, tapi kan pikiran jalan, Enggak, bang kita iya. ngelihat itu terus malah jadi nggak enak mikirin omongan orang, nah kayak gitu. Bener dok. Malah tambah stres Betul. gitu. Iya, Itu benar, sih tadi kayaknya udah diomongin semua. Tapi kan itu yang intinya ya butuh pendekatan ya dokter ya. Tapi kan kadang-kadang misalkan ada pribadi ekstrovert dan introvert nih dok. Nah misalkan ada seorang temannya dia sangat ekstrovert kemudian peduli nih dengan temannya. Kok kelihatannya dia kok depresi banget ya gitu, kelihatan segala macam kemudian dengan tugas numpuk. Apakah teman itu juga berperan penting untuk memotivasi teman tadi itu dok yang untuk mengatasi burnout itu Iya, dok? nggak usah depresi lah, burnout aja temen juga ini Sudah tahu ya, Dok, ya? juga tahu ya, penting itu benar. untuk ngomong ke orang gitu. Iya dok. Karena apa? Karena kadang-kadang burnout ini selain fisik, tadi kan emosi terganggu. Iya, Emosi Dok. yang terganggu itu salah satunya kadang mudah tersinggung, uring-uringan. Betul. Jadi temennya pun jadi terganggu Betul. sebetulnya. Iya, benar, Makanya Dok. Kena. kalau kita membantu kan jadi lebih nyaman Lebih ya, nyaman. karena Iya. lingkungannya jadi lebih nyaman lagi, nggak sensi lagi dianya gitu. Kalau memang kita tidak membantu, karena yang dia butuhkan adalah sebetulnya curhat ya, nggak usah dinasehati. Di psikiater pun nggak ada dinasehati, ya cuman diajari itu tadi, ya. Jangan dinasehati karena dia sudah buntu. Udah umum kepala. dengerin aja keluhannya. Tidak menerima masukan dalam bentuk dengerin apapun aja gitu ya, Dok. keluhannya. Kalau kita bisa bantu ya bantu. Oke, yuk kita bareng-bareng misalnya menghadap ke atasan, gimana solusinya supaya lebih baik, supaya bebannya nggak terlalu berat. Itu mungkin bisa juga. Kan dia jadi merasa punya temen gitu ya. Itu bisa juga. Tuh, penting ya, makanya harus cerita ya. Tapi jangan ngepoin juga. Langsung Berarti dikepoin biarkan ya. dia bercerita sendiri ya dokter ya, tidak Ya. perlu mengulik-ngulik. Kita sebagai Dipancing pendengar ya. yang baik. Betul. Jangan dipotong juga, jangan dinasehati. gitu. Oh jangan dinasehati malah dok ya. Yang penting didengerin aja berarti. Oh. Berarti nanti kalau ada temen yang seperti itu, Iya. ditanya dia masalahnya apa gitu biar dipancing aja gitu dok ya berarti ya. Iya, Oke. iya, gitu.
Baik dokter. Nah kalau untuk kapan waktu yang tepat nih bagi mereka yang udah sadar diri, duh kok saya udah umum sekali nih dengan pekerjaan gitu. Tapi kapan nih harus menyadari bahwa dia harus konsultasi, dia harus periksa gitu, kapan dok? Ya secepatnya ya, begitu dia merasa tidak nyaman, dengan pekerjaannya, kenapa kok aku jadi begini ya, maksudnya mau ngerjakan males, Iya. kemudian energi kita kok kayaknya cepet Terkuras gitu ya. cepet lelah, kemudian efektivitas kerja kita turun, Iya, itu kan performa kita tahu, turun ya, kita tahu sendiri gitu, kok aku ngerjakan yang gampang kayak gini kok susah ya rasanya gitu. Betul. Itu begitu sadar itu lebih baik langsung konsultasi ke profesional. Oke, gitu. Oh. Oke. Ada tanda-tanda nggak dok kira-kira? Kita perlu nggak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Itu tadi yang penting menghadapi masalah, iya kan, menghadapi masalah, stres-stres tadi kan. Dihadapi tadi skala prioritas. Kalau sudah itu kan otomatis sudah ngurangi banget ya, ngomong sama teman, skala prioritas, keseimbangan hidup ya antara kerja dan main, Keluarga, hobi kayak gitu. Kemudian cukup tidur, olahraga. Ya kalau kita ya pasti dengan ibadah ya, pasti Iya, benar, supaya lebih tenang, supaya lebih ini dihadapi gitu. Dan ikhlas, maksudnya ikhlas di sini memang agak sulit ya karena harus menerima. Tapi ya memang kita harus berusaha melepaskan perspektif kita, target-target kita. Tapi kita berusaha menerima apa yang terjadi sekarang. Oh kita kepenginnya gini, oh tapi kita dapatnya ini. Tapi kita menerima, itu juga sangat mengurangi stres kan. Betul. Gitu. Tapi kalau kita masih nuntut, aku pengennya itu kok belum dapat. Nah itu kan nambah stres gitu. Iya. Ya, jadi Bersyukur jadi ya semua dok ya, ikhlas ya. itu adalah holistik dan komprehensif ya. Gitu. Setuju, Dok. Jadi tidak hanya dari biologi, tidak hanya dari psikologi, tetapi juga dari spiritual. Spiritual. Gitu. Penting juga itu ya dok ya. Kadang kalau kita sudah memang benar-benar seperti yang dikatakan dokter Eli tadi, ikhlas gitu ya, bisa menerima, bisa itu. Kadang bisa lepas sendiri ya dok ya. Biasanya kalau kita sudah ada masalah berat banget, kita yang secara rohani tadi ya, secara itu menghadap yang di atas gitu, kadang bisa curhat. Nah itu salah satu dok. Salah satunya. Nah salah satunya. Ya. Kadang kan ada beberapa orang yang itu Nggak punya teman. nggak punya teman, Iya, betul. mau curhat sama orang lain Iya, juga nggak malu, punya teman. takut Iya, gitu. betul. Akhirnya gitu kadang ketika di sepertiga malam gitu, sholat gitu, akhirnya bisa lepas. Kadang ada yang bisa langsung plong gitu dok. Ya betul, karena dia nggak punya teman dan dia punya cara untuk rilis, untuk katarsis. Yang penting kan itu. Gitu. Baik. Tapi ya itu sebaiknya punya teman ya. Karena kita hidup bersosialisasi. Iya, Betul. karena salah satu ini butuh dukungan sosial soalnya. Burnout butuh dukungan sosial, nggak mungkin kalau Iya. nggak ada dukungan sosial. Iya, Itu. baik dokter. Nah terlebih lagi kalau misalkan dia merasa cepat burnout itu karena dia merasa lingkungan kerjanya tuh toksik Betul. gitu loh dok. Ya kan Sangat ada mengerikan bukan ya, hanya dari tekanan pekerjaan, Lingkungan, tapi ya. juga justru lingkungan gitu. Iya. Nah itu memang bagaimana ngomong asertif gitu, ngomong ke temen, jadi gimana bisa nolak gitu kan, kadang ada yang sulit nolak. Apalagi tadi yang katanya Iya doang. baru gitu. Iya, Ya, benar. gitu. Iya, iya Padahal aja banyak itu. banget gitu. Iya, Makanya harus sekali skala prioritas. Dan juga kalau memang itu bukan job desk-nya, ya nggak ada salahnya kalau kita Tolak ya. nolak. Ya itu namanya bicara asertif, Harusnya tapi gitu yang ya. sopan, Betul. nggak kayak menggurui. Itu apa ya, teknik juga Teknik ya. ya, gitu. Dok. Itu. Salah satu cara afirmasi juga ya Iya. dok ya. Iya. Afirmasi. Tapi kadang-kadang kan sekarang juga banyak ya dok, maksudnya konten-konten edukasi yang bagaimana cara untuk mengafirmasi positif. Nah kalau untuk tipsnya afirmasi positif dari dokter gimana ini dok? Apakah memang harus, kan sekarang aduh terima kasih diriku Yes. gitu ya dok? Ya semua sebetulnya bisa dipakai sih. Ya, Bisa semua ya, Dok? dipakai. Iya, Dok. Tergantung orang cocok-cocoknya gimana. Kalau kayak misal tadi dokter kita kan gininya kayak nggak nyaman gitu, Iya. ya nggak usah. Terpaksa kayaknya ya dok ya. Yang nyamannya apa gitu ya dok ya? Jangan, karena belum tentu cara orang bisa dipakai untuk itu. Makanya kita harus tahu benar
diri kita sendiri itu gimana sih? Oh, aku posisi sudah capek, aku posisi sudah stres. Oke, aku break sebentar. Apa yang membuat aku nyaman sebetulnya itu kita juga harus tahu. Jadi memang tadi yang saya tekankan adalah kita harus menghadapi hari ini ya dokter ya. Betul. Jangan bukan tidak peduli untuk masa depan tidak, tapi harus benar-benar bisa menghadapi masalah yang terjadi hari ini ya. Harus tahu dulu titik mana yang kita merasa tidak nyaman, titik mana yang kita merasa sudah stres seperti itu ya dokter ya. Bahkan sampai tadi kita harus tahu apa sih yang membuat kita nyaman, ternyata itu menjadi salah satu solusi. Nah sekarang terakhir nih dok, pesan-pesan untuk sahabat Risa agar tidak burnout tentunya dok. Silakan dokter Eli. Jadi mungkin yang pertama tadi, kalau memang itu karena tidak bisa kita kendalikan ya, kadang-kadang kerjaan juga numpuk gitu. Yang pertama adalah tadi kita bikin skala prioritas ya, skala prioritas mana yang penting dan segera itu dikerjakan dulu. Kemudian kita juga karena mungkin bebannya kayaknya berat banget, kita perlu cerita dengan orang lain. Kalau memang dengan orang lain belum nyaman ya kita ke profesional. Jangan takut ya, belum tentu takutnya nanti kan dikasih obat, takutnya nanti dikasih macam-macam gitu ya. Belum tentu juga, karena kadang kita cukup dengan psikoterapi, kadang cukup dengan konseling. Yang penting lebih nyaman. Kemudian jaga keseimbangan antara bekerja dengan kehidupan yang lain ya, yang lagi ngetren itu ya, sekarang kan harus balance semuanya. Termasuk kita juga harus olahraga, kita juga harus makan makanan yang sehat, tidur yang cukup ya. Kemudian apapun itu, stres itu tidak bisa dihindari. Jadi kita memang harus menghadapi stres itu, kita punya coping mekanisme untuk menghadapi stres itu ya, masing-masing juga punya cara sendiri. Tuh. Baik, luar biasa ya. Luar biasa pemirsa, ini tentang burnout ini sudah dikupas tuntas oleh dokter Eli tadi ya. Salah satunya tadi prioritas perlu juga ya dok ya. Kita fokus, jangan terlalu memikirkan masa depan dan masa lalu juga. Asik. Yang lalu biarlah berlalu. Karena semua pasti akan berlalu ya dok ya. Iya, toh. Pasti akan lewati ya. Pasti akan lewat. Semua pasti akan berlalu. Oke baik pemirsa, tak terasa ya kita sudah 30 menit berbincang-bincang dengan Dr. Eli tentang masalah burnout ini. Kayaknya kita harus undur diri ya dok ya. Sebelumnya terima kasih ya Dr. Eli ya, kasih, Dr. sudah Eli. meluangkan waktu datang ke Orkes untuk ngobrolin tentang burnout ini ya. Semoga apa yang disampaikan ini nanti bisa bermanfaat buat para pemirsa, apalagi yang lagi agak mulai ini nih burnout tipis-tipis ya. Nanti trik-trik apa tips-tips yang disampaikan oleh Dokter Eli tadi bisa dipakai ya. Oke gitu ya dokter kita ya. Dan tentunya bila merasa ada gejala tersebut ya, udah merasa butuh teman curhat dan lain-lain, langsung saja konsultasi dengan Dokter Eli di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang tentunya. Oke, langsung ya, datang baik terima kasih Dokter Eli atas kehadirannya. Semoga ilmu ini bermanfaat ya, dan sehat selalu ya Dokter Eli. Iya dok. Jangan apa ya dok, kapan-kapan kita undang lagi dok dengan tema yang lain. Oke, baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan Orkes Obrolan Kesehatan di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap episode baru setiap minggunya tentunya. Baik, saya Gita dan juga rekan saya Unggul. Kami mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.